Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap semangat untuk belajar PPKN secara daring. Ya, baik untuk Ananda yang ada di kelas 12. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di bab 2. Tentunya masih berkaitan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Namun kali ini kita akan mengupas submateri yang ada di poin B, yakni peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Lembaga yang dimaksud antara lain polisi, jaksa, hakim, advokat, dan KPK. Ya, Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri itu merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyelidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Selain itu, berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia, itu telah ditetapkan bahwa kewenangan Polri adalah diantaranya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Namun dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri itu harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan harus memenuhi syarat diantaranya tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, serta pertimbangannya layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia atau Kejari itu berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan HAM, serta pemberantasan KKN. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan itu dikelompokkan menjadi 3 bidang, yakni kewenangan kejaksaan di bidang pidana, diantaranya melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, melakukan pengawasan, melakukan penyidikan tindak pidana, dan melengkapi berkas perkara tertentu. Sedangkan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar negeri untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ya. Sedangkan kewenangan kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum itu diantaranya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, serta pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Sedangkan peranan hakim diantaranya sebagai penegak keadilan dengan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Kemudian hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dan yang ketiga, yakni hakim pada Mahkamah Konstitusi, penegak hukum yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Ya. Selanjutnya, peranan advokat dalam penegakan hukum di Indonesia
adalah memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum demi tegaknya keadilan. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat itu diantaranya bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di dalam sidang peradilan, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain, berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, dan tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak berwenang atau masyarakat. Sedangkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat itu diantaranya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan unsur gender dan sara, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya, dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Selanjutnya, peranan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam penegakan hukum di Indonesia adalah mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi dengan cara koordinasi dengan instansi yang berwenang, supervisi terhadap instansi yang berwenang, penyidikan dan penuntutan, tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, serta monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas tersebut, KPK dalam menjalankan tugasnya juga memiliki wewenang diantaranya mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan TPK, serta meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, KPK berpedoman pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Asas yang ketiga yakni akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas yang keempat yakni kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan asas yang terakhir yakni proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Ya, baik Anda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan memberi manfaat kepada diri kita dan orang lain. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.